itu masih belum terkenal itu. Pada saat itu masyarakat Indonesia itu baru mengenal teh, dan baru mengenal tehnya itu bukan yang dari daun, teman-teman, karena daun sendiri itu nantinya yang dijual. Jadi masyarakat Indonesia tuh hanya dapat sisa kayak batangnya doang. Halo semua, kenal aku Kano dari channel Kano Joshi, dan kali ini aku mau ngebawain salah satu sejarah yang mana bikin aku penasaran nih, yaitu apa? Teh manis. Penasaran ya sih, kayak asal mula teh manis itu dari mana? Dan kali ini aku udah ngerututin sedikit tentang sejarahnya yang ada di Indonesia, mulai dari sejarah teh secara singkat, dan tentu saja bahan dasar pembuat manis yaitu gula, dengan secara singkat aja ini. Lalu kita mulai di WCT episode yang ke-20 24 kayaknya ya. Let's go. Oke, karena kita ngomongin teh ya kan, sejarah teh, dan kita kenalin dulu deh, teh itu apa? Teh itu adalah semacam tanaman yang dibudidayakan dan sudah ditemukan sudah lama, ratusan tahun yang lalu di Tiongkok. Lalu nama Latin dari teh ini adalah Camellia sinensis. Awalnya teh masuk di Indonesia itu dibawa oleh seorang berkebangsaan Jerman yang bernama Andreas Kleyr. Andreas Kleyr ini adalah seorang dokter, seorang ahli botani, dan juga saudagar yang ada di VOC. Banyak juga ini, udah dokter, udah ahli botani, terus ada saudagarnya. Ini orang passionate sekali ya. Dan pada waktu itu, pada zamannya Andreas Kleyr, teh itu hanya dianggap sebagai tanaman hias, dan masuknya pun kalau nggak salah di tahun 1684 teh masuk dibawa oleh saudagar Jerman ini gitu. Dan pada saat itu di tahun hampir mau masuk ini ya, sekitar mungkin 16 tahun lagi kan, 1700-an, teh itu masih belum terkenal itu atau semasif itu, atau belum ada bukti bahwa dia diproduksi semasif itu di Indonesia. Dan yang kalau menurut catatan sejarah yang aku dapetin, kira-kira tuh teh mulai ditanam secara masif itu ketika ada sistem politik yang bernama kultur stelsel ya, gampangannya itu adalah tanam paksa di tahun 1830-an. Tapi aku juga nemu artikel yang menjelaskan tentang sejarah teh, yang mana pada saat itu orang-orang Belanda itu melihat potensi bahwa ini kita bisa tanam nih teh nih di Indonesia. Tepatnya pada, kalau nggak salah itu di tahun 1700-an itu, orang Belanda ngebawa teh dari Cina melewati pantai yang ada di Sukabumi dan menanam teh di daerah Jawa Barat. Itu awal-awal mulanya itu seperti itu yang aku dapatkan dari artikel yang lain. Dan ada dari sebuah artikel ya, dia ini bilang kayak pada saat itu masyarakat Indonesia itu baru mengenal teh, dan baru mengenal tehnya itu bukan yang dari daun, teman-teman, karena daun sendiri itu nantinya yang dijual. Jadi masyarakat Indonesia tuh hanya dapat sisa kayak batangnya doang, batang-batangnya, terus ya jadinya ya teh batang itu. Nah, kita masuk ke manisnya. Dari artikel yang aku dapatin atau artikel yang aku baca, tebu itu mulai diproduksi secara masif juga ya, sama di waktu-waktu kultur stelsel, yaitu ditanam di daerah Jawa Tengah, di Jawa Timur. Yaitu maka dari itu mungkin kita yang tinggal atau kalian yang tinggal di daerah situ mungkin sering banget menemukan adanya pabrik gula gitu. Dan pada saat itu juga gula pasir yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia atau masyarakat lokal juga bukan yang kualitas yang bening seperti yang kalian lihat di pasar sekarang gitu. Enggak, dapetinnya itu yang murah, yang warna coklat itu. Kualitas ya kelas 3 gitu. Yang kelas 1-nya itu dijual ke luar, ekspor, bahan mungkin ngerti lah ya, tanah paksa itu gunanya memang untuk memperkaya penjajah.
Dan kita masuk ke kesimpulannya, singkat banget ya sejarahnya. Berawal mulai dari teh yang pada saat itu dibawa di tahun 1680-an. Lalu pada saat itu Belanda itu merasa ada potensi dan akhirnya mencoba menanam teh itu di daerah Jawa Barat pada zaman itu. Lalu mulai masif lagi itu ketika kultur stelsel itu mulai diterapkan, sistem politik yang cukup kurang ajar gitu ya. Lalu yang selanjutnya itu adalah tebu. Tebu tadi kan mulai ditanam di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan masif banget itu tebu yang ada di daerah situ. Lalu mungkin karena akses orang-orang di tanah Jawa itu sering banget untuk mendapatkan bahan-bahan itu tadi, muncullah sebuah variasi teman-teman. Ini asumsi yang aku dapatin dari salah satu artikel ya. Ada ahli yang nyebutin kayak asumsinya itu ya karena masyarakat di tanah Jawa itu cenderung lebih mudah mendapatkan gula dan lebih terbiasa mungkin dengan makanan yang manis. Dari situlah muncul teh manis. Dan sesuai dengan perkembangannya teknologi pembuatan es, disitulah muncul the ultimatum minuman paling imba yang ada di Indonesia, yaitu es teh. Tentu aja teh hangat manis juga menjadi opsi yang cukup powerful di zaman-zaman sekarang. Bukan zaman sekarang ya, di musim-musim sekarang yang hujan terus, kadang panas, kadang hujan gitu-gitu. Dan ya, itu aja sejarah singkat dari teh manis. Ternyata ya, yang awal mulanya dari teh itu cuman sekedar tanaman hias yang ada di Indonesia, lalu pemerintah Belanda waktu itu mikir, oh ini menjadi komoditas yang cukup menguntungkan nih kalau diekspor nih, karena demand-nya tinggi sekali ya di daerah luar Indonesia pada zaman itu. Masih bro yang gak suka teh gitu, apalagi orang-orang Eropa kan. Dan lu tebu sendiri, gula itu kan salah satu bahan dapur gitu, kayak garam, dan kalau bisa memproduksi gula secara masif kan jadi bahan komoditas luar biasa. Dan itulah ya materi yang cuma bisa aku dapatin sesingkat itu. Mungkin kalau ada yang mau tambah-tambahin silakan ya. Kalau ada yang merasa bang ini kurang, bang ini salah, bang silakan aja komen di bawah. Bagaimana menurut kalian tentang sejarah dari teh manis di video ECT kali ini? Komen juga. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Kalau sakit, teh hangat manis. Kalau mau sakit, makan pedas terus es teh manis. Langsung meriang.